Baik, kita lanjutkan. Saya supaya ini terlihat jelas. Gimana ya supaya muncul lebar layarnya. Nah, saya full screen saja ya. Baik, ini kita bahas. Ini kita akan latihan soal. Saya sudah menyiapkan soal ya, ini mudah-mudahan, saya juga belum mengerjakan soalnya ya. Mudah-mudahan ini bisa dikerjakan. Saya tulis di papan tulis dulu ya soalnya ya. Nah, saya lesehan ini. Sampel alloy ya, sampel alloy itu apa? Campuran logam yang banyak gitu ya. Ini sampel alloy gitu ya. Sampel saya ganti enggak alloy gitu ya. 1,96 gram 1,96 gram, nah, gram gitu ya, dilarutkan dalam dilarutkan ya, dilarutkan dalam 100 ml HNO3, dalam 100 ml HNO3, ini larutan ya, larutan asam nitrat ya. Kemudian diambil 25 ml. Ini kemudian diambil sebanyak 25 ml ya. Kemudian dititrasi ya. Kemudian dititrasi dengan 0,1 normal KSN. 0,1 normal larutan KSCN. Ternyata memerlukan ini bahasanya saya singkat ya, yang penting intinya kena gitu ya. 27,2 ml ya, 27,2 ml. Hitung persentase Ag dalam LOI ya. Berapa persen Ag dalam alloy. Itu diketahui AR dari Ag ya, ini diketahui AR-nya Ag sama dengan 108. Nah, ini coba kita kerjakan ya. Kita kerjakan. Jadi di sini prinsipnya adalah dititrasi. Jadi analisis dalam satu logam ya, logam campuran ya, yang dinamakan alloy itu di beratnya ini 1,96 gram. Jadi di sini ada massa ini 1,96 gram. Kemudian ini dilarutkan ya dalam larutan HNO3 yang volumenya berapa? Volumenya 100 ml. 100 ml.
Kemudian dari sini ya dilarutkan, tentu ini di asam sulfat encer ya. Ya anggaplah volumenya fix 100 ml. Kalau sebenarnya itu sampel padat ini dimasukkan ke dalam gelas beker ya, kemudian diberi aquades ya sekitar 25 atau 50 ml, kemudian dilarutkan, setelah kemudian ditambahkan ke labu takar yang kapasitasnya 100 ml. Nah, kemudian ditambahkan aquades sampai tanda batas, itu nanti jadi larutan HNO3 100 ml yang mengandung sampel tadi 1,96 gram. Itu kalau di laboratorium ya, fix pekerjaannya seperti itu. Hanya kalau ini karena perhitungan, untuk perhitungan saya membuat ilustrasi dalam gelas beker yang volumenya sudah 100 ml. Nah, kemudian ditanya, ini kan diambil ya, ini diambil berapa? Diambil 25 ml. Dan ini dimasukkan ke dalam air mayer, nanti di sini volumenya 25 ml. Kemudian larutan yang sebanyak 25 ml inilah yang nanti akan dititrasi ya. Dia akan dititrasi sehingga nanti kita perhitungannya yang 25 ml ini kemudian nanti kita kembalikan ke sini. Ke sini yang volume semula adalah 100 ml. Nah, itu berapa? Nah, kita buat ilustrasinya dulu ya. Nanti yang ini. Kemudian untuk perhitungannya kita membuat ilustrasi ya. Jadi misalnya di sini sampelnya 1,96 gram. Itu mengandung Ag. Makanya di sini ditanyakan berapa persentase Ag yang ada di dalam sampel ini. Jadi nanti di sini misalnya saja ya, misalnya Ag-nya segini. Ag-nya segini. Ini adalah Ag-nya. Ag-nya berapa gram kita belum tahu. Ini kita ditanyakan. Nah, untuk mengetahui berapa Ag yang ada dalam sampel ini, larutan ini, maka kita titrasi dengan menggunakan larutan standar KSCN. Ya. 0,1 normal memerlukan volume 27,2 ml. Nah, misalnya di sini kan KSCN-nya segini. Karena ini titrasi langsung, maka ini setara ya. Maka di sini KSCN, ini KSCN itu konsentrasinya 0,1 normal ya. Normal itu berarti artinya gram per liter ya. Gram per liter, volumenya 27 ml. Ini 27,2 ml. Ini ilustrasinya, jadi nanti sama ini, ekivalen, karena ini merupakan titrasi langsung ya. Jadi prinsipnya nanti, ya di prinsip dasarnya, prinsip dasar titrasi apa? Prinsip dasar titrasi yaitu grade-nya analit sama dengan grade-nya larutan standar. Jadi di sini ini saya tulis gram ekivalen dari analit ya. Ya, nanti akan sama dengan grade-nya larutan standar. Ini grade-nya larutan standar. Jadi ini merupakan prinsip titrasi ya, yang kita gunakan sebagai dasar perhitungan. Nah, dari sini nanti kita bisa menghitung berapa itu gramnya. Sehingga cara analoginya atau cara mengerjakannya nanti tahapannya adalah di sini kita menghitung grade analit dulu. Ini grade-nya analit ya. Grade-nya analit kita hitung dulu. Ini. Kemudian setelah grade-nya analit kita hitung, kemudian di sini kita hitung apa? Molnya analit ya. Di sini molnya analit, mol dari analit.
Nah, setelah mol dihitung, baru nanti massa atau gramnya ya. Hitung gram. Setelah dihitung gram, nanti baru dihitung persentase. Jadi urut-urutannya seperti ini. Jadi dicari grade-nya analit dulu, kemudian dicari ke molnya analit, kemudian gramnya analit, sampai nanti baru persentase analit. Karena di sini ditanyakan berapa persen Ag. Nah, di sini analitnya adalah Ag, ya. Ag nanti akan dihitung. Nah, ini kita gunakan alur seperti ini ya. Jadi sebelum mengerjakan, sebaiknya Anda sudah tahu alur pengerjaannya supaya nanti tidak bingung. Karena kalau bingung nanti di tengah jalan bisa ngawur atau ngarang ya. Itu menjadi membingungkan nanti. Nah, sekarang kita akan kerjakan sedikit demi sedikit ya. Ini kalau di tempat adik-adik mahasiswa kelihatan nggak tulisan sebesar ini? Kelihatan ya? Kurang kelihatan, Pak. Agak blur, Pak. Agak blur. Agak buram. Agak blur itu kenapa ya? Kurang jauh ya? Atau kurang dekat malah? Atau kameranya ya? Iya, kenapa agak blur ya? Nah, kalau saya jauhkan, jauh aja ya, nanti tulisannya saya besarkan ya. Nah, sekarang saya akan pindah ke sini. Untuk nanti tulisannya supaya saya besarkan, biar tidak blur ya. Ini grade analit ya. Grade analit tadi prinsipnya adalah di sini. Grade-nya analit sama dengan grade-nya larutan standar ya. Itu yang akan kita gunakan. Kelihatan ya itu ya. Grade-nya analit sama dengan grade standar. Nah, di sini grade analit. Ini grade analit. Analit. Oke, udah lebih jelas ya. Ini sama dengan grade-nya larutan standar. Grade dari larutan standar. Nah, grade-nya larutan standar itu adalah di sini volume kali normalitasnya ya. Di sini adalah P-nya kali normalitas. Itu grade larutan standar. Dalam hal ini larutan standarnya adalah KSTN. KSTN itu volumenya 27,2 ml. Ini ya. Tahu ini sama dengan 27,2 ml. Kemudian dikalikan dengan normalitasnya. Ini normalitasnya adalah 0,1 normal. Ya, langsung saja kita ubah menjadi grade per liter. 0,1 normal, berarti dia adalah grade per liter. Nah, begini. Nanti liter itu bisa dicoret ya. Ini saya coret satuannya yang di sini. Nah, ini saya coret. Jadi sekarang ini menjadi 27,2 mili kali 0,1 grade. Berarti nanti hasilnya ini sama dengan 2,72 satuannya miligram ekuivalen. Nah, ini adalah grade-nya analit. Kemudian kita merubah dari grade analit ke mol analit. Ya, mol analit. Di sini kita ke molnya analit.
Ini mol dari analit ya. Analit adalah Ag, langsung kita tulisnya Ag saja. Nah, ini sama dengan grafiknya Ag ya. Karena analitnya adalah Ag. Nah, ini. Nanti jadi grafiknya Ag, grafiknya analit itu adalah grafiknya Ag karena di sini analitnya adalah Ag yang ditanyakan. Nah, kemudian dari graf diubah ke mol. Nah, dari graf diubah ke mol. Bagaimana caranya? Ya, pertama kita tulis dari yang diketahui dulu, yaitu 2,72 satuannya miligram ekivalen. Untuk diubah ke mol, maka dikali dan dibagi. Nah, nanti ini dikali dan dibagi. Dikali apa, dibagi apa? Nah, dikali konversinya. Kalau Ag itu 1 mol sama dengan 1 gram ekivalen ya. Itu untuk Ag. Ini 1 mol. Nah, 1 mol sama dengan 1 gram ekivalen. Ini untuk Ag ya. Jadi, sini karena ditanyakan mol, maka molnya di atas ya. Grafiknya hilang, nanti ini sudah bawah, saya tulisnya grafiknya. Angkanya 1 dan 1. 1 mol sama dengan 1 gram ekivalen. Sama nanti juga dengan ini, grafiknya di sini dicoret. Nah, jadinya adalah 2,72 kali 1, satuannya milimol. Nanti hasilnya sama dengan 2,72 satuannya milimol. Nah, begini. Kemudian setelah itu diubah mana? Ke gram. Ya. Grek mol ke gram. Jadi mol Ag diubah ke gramnya Ag atau masanya ya. Ya, massa Ag nanti satuannya gram ya. Massa Ag. Atau gram. Nah, satuannya boleh gram, boleh miligram, ya. Itu satuan massa. Nah, karena di sini miligram, milimol nanti bisa jadi miligram. Jadi kita tidak perlu mengubah ke gram. Kalau memang itu milimol, ya biarkan saja milimol ya. Nanti di akhir kita konversi kalau itu diperlukan. Kalau tidak, ya it's okay, gitu saja, tidak perlu dikonversi ya. Nah, dari mana ngitungnya? Dari yang diketahui, yaitu di sini 2,72 satuannya milimol. Diubah ke massa atau ke gram, mol ke gram. Diapakan? Dibagi atau dikali? Nah, jawabannya dikali dan dibagi ya, selalu ya ini. Dikali apa? Dibagi apa? Nah, selalu kita konversinya adalah dikali dan dibagi. Nah, untuk mengubah dari mol ke massa, kita menggunakan AR. AR itu AR Ag ya, sama dengan 108. Apa artinya? Artinya adalah setiap 1 mol Ag, ya, setiap 1 mol Ag itu massanya adalah 108 gram. Ini sebagai faktor konversi dari mol ke gram, mol ke gram. Atau nanti di tempat lain juga gram ke mol. Faktor konversinya menggunakan ini. Hanya cara meletakkannya nanti kadang yang mol di atas, gramnya di bawah, atau gramnya di atas, molnya di bawah. Tidak mungkin dua-duanya di atas, tidak mungkin juga dua-duanya di bawah. Satu di atas, yang lain di bawah. Kalau nanti salah, ketahuan, tidak bisa di cancel, nggak bisa dicoret. Nah, kembali ke sini, ya, 2,72 milimol. Karena ditanyakan gramnya, maka gramnya nanti harus di atas. Gramnya di atas. Molnya harus hilang nanti, maka molnya di bawah. Ini ya, mol. Angkanya tinggal dimasukkan. Mol angkanya 1, maka di sini 1. Gram angkanya 108. 108. Ya, dengan cara yang sama nanti juga ini dicoret molnya. Nah, begini.
Nah, setelah itu nanti tinggal menghitung menggunakan kalkulator ya. Nanti dihitung menggunakan kalkulator. Ini saya punya kalkulator. Nah, ini kalkulator saya ya, kalkulator jadul yang bukan HP ya. Saya hitung pakai ini. 2,72 dibagi 108. 2,72 dibagi 108. C, ini hasilnya. 2,5 kali 10 pangkat minus 2. Ya. 1 digit barang koma saja ya kita menggunakannya. Ini adalah 2,5 kali. Cleaner kalian bayar kawak. Kalian kiris lah. Gimana? Saya Nggak pertanyaan. malusin lah halannya aja. Ini kiris. Nggak mau nganter dia hujan. Supaya nggak masuk suaranya saya mute semua ya. Nah, sudah saya mute ya. 2,5 kali 10 pangkat minus 2. Satuannya apa? Satuannya miligram. Ya, ini miligram. Masanya ini 2,5 kali milimol ya. Ini 10 min 2 milimol, milimolnya coret, satunya miligram karena milinya tetap ya. Nah, dengan demikian maka sudah ini kemudian kita mencari persentase ya, dari gram ke persentase. Atau ini 2,5 kali 10 pangkat minus 2 ini ada dalam 25 ml tadi ya. 25 ml ya. Ini tadi ada dalam 25 ml. Maka kalau dalam 100 ml ya, ini dalam 100 ml dalam volume semula ya, 100 ml larutan HN3 ini, massa Ag-nya ya, ini Ag-nya adalah 2,5 kali 10 min 2 miligram ya, dikalikan, ini kan ada dalam 25 ml. Padahal volume semula adalah 100 ml. 100 ml semula. Jadi ini sama dengan ini kali 4 ya. 2,5 kali 100 bagi 25 sama dengan 2,5 kali 4 ya, ini saya kalikan. Jadi nanti sama dengan ini adalah 1 kali 10 pangkat min 1 miligram atau 0,1 miligram ya. Kalau di miligramnya jadinya nanti adalah sini 0,1 miligram. Nah, kemudian di sini sudah, nanti baru kita cari persentasenya. Persentasenya ya. Persentasenya itu sampelnya di sana. Saya taruh di mana ya? Saya taruh di sini aja ya. Saya hapus yang ini. Persentasenya, persentase Ag. G ini sama dengan masanya ini ya, massa Ag dibagi massa sampel kali 100% ya. Ini ada. Ini 1 karena ini miligram. Nanti kalau ini diubah ke gram boleh, itu atau itu yang diubah ke miligram juga bisa. Jadi ini 0,1 miligram kali dalam sampel itu kalau 100%
100% ya, itu 100% itu harusnya masanya itu adalah 1960 miligram. Nah, nanti miligramnya dicoret, jadi nanti tinggal persen, berapa persen ya. 0,1 kali 100 dibagi 1960. Nah, 0,005%, kecil banget ya. 0,05%. Jadi akhirnya sangat kecil, ya, sangat sedikit. Berarti campuran yang lain banyak, ada besi, ada aluminium, ada macam-macam. Karena alloy itu campuran besi ya, campuran logam, berbagai macam logam yang kita tidak tahu. Nah, jadi ini untuk cara mengerjakannya ya, nanti selalu prinsip dasarnya grek analit sama dengan grek kalkulator standar, nanti tinggal dihitung. Kalau hitungannya sudah betul, ya nanti sudah betul angkanya, betul, langkahnya betul, angkanya betul, maka nanti jawaban akhir juga betul. Itu untuk soal yang pertama. Pak, boleh bertanya? Oh, silakan. Itu yang 1960 dari mana, Pak? Yang itu Masa yang sampelnya. 0,1. Masa sampelnya kan 196 gram, berarti ini 1 Oh, di sini satuannya salah nih ya. Satuannya ini miligram, di sini salah. Berarti ini tadi saya salah nulis. Miligram. Ini miligram. Miligram. Kalau miligram berarti nanti tetap sama ya. Di sini 1,96 miligram ya, berarti di sini nanti jadi ini berat sampel ya. Kalau adik-adik biasanya menuliskannya adalah massa analit per massa sampel. Nah, biasanya adik-adik menuliskan 0,1 miligramnya analit kali per massa sampel 196 kali 100% ya, boleh seperti ini. Nanti miligram dengan miligram dicoret ya. Nah ya. Nah, ini dicoret begini. Jadi nanti hasilnya adalah saya hitung. Jadi ini boleh ya, seperti ini. Ini juga boleh. Ini sampahnya itu kalau 1,96 gram kan 1% analitnya ya. Cuma ini ditaruh di sini juga boleh. Saya hitung ulang 0,1 dibagi ini 1,96 kali 100 kali 100 5%, 5,1%. Maaf, tadi ini satuannya miligram ya, bukan gram, jadi saya salah menulisnya. Ini biasanya gini ya. Halo?
Ya, sudah ya. Nah, sekarang kita ke soal yang kedua. Masih literasi juga, literasi langsung yang ini. Langsung ya. Saya tulis di sana ya, soalnya saya hapus yang sana. Pak, boleh di screenshot dulu. Oh, boleh. Makasih, Pak. Ya. Nah, sekarang saya tuliskan soal yang kedua. Sampel 0,2 gram ya, atau 0,2 gram sampel mengandung zinc sulfida. Ya. Ini sini ya, itu ya. Sampel ngeblur ya. Kenapa ngeblur ya? Atau settingan kameranya ya. Sebentar ya, saya cek dulu ya. Ya, apalah nanti coba saya besarkan ininya ya, tulisannya ya. Sampel sampelnya 0,2 gram. 0,2 gram mengandung ZNS ya. Mengandung ZNS atau zinc sulfida, dilarutkan dalam dalam apa? Larutan AgNO3 ya. 50 ml AgNO3. AgNO3 konsentrasi 0,1 normal. 0,1 normal. Kemudian hapus ini. Ini masih enggak ada. Ini kemudian di larutan endapan disaring ya. Endapan yang terbentuk disaring. Nah, endapan disaring, ini biar kelihatan ya, ini saya. Nah, AgNO3 0,1 normal. Endapan disaring, kemudian larutan sisa dititrasi dengan KCNS. Titik ya. Larutan sisa dititrasi ya dengan KCNS dengan 0,1 normal KCNS. Memerlukan
memerlukan volume 15,5 ml. 15,5 ml ya. 15,5 ml. Tentukan persentase ZNS ya. Berapa persen dari ZNS? ZNS itu berapa MR-nya ya? Saya hitung dulu, saya cari dulu MR-nya. MR dari ZNS, zinc sulfida. MR-nya 97. Nah, ini MR, ketahui MR dari ZNS sama dengan 97. Nah, gini. Ya. Oke, ini coba kita selesaikan ya. Saya hapus dulu yang ini. Nanti kita juga akan menyelesaikan dengan cara yang sama. Ya, nanti kita akan mencoba menyelesaikan dengan cara yang sama. Langkahnya sama ya nanti ya. Anda cari dulu grade-nya analit, kemudian molnya analit, kemudian masanya analit, baru nanti persentasenya. Jadi seperti itu untuk langkah-langkahnya. Nah, untuk grade analitnya, Anda menggunakan prinsip dasar dari titrasi. Apa itu prinsip dasar titrasi? Yaitu grade-nya analit sama dengan grade-nya larutan standar. Lalu ya, itu. Nah, kalau kita lihat dari soal ini, kita baca ya, ini sampel 0,2 gram mengandung ZNS, dilarutkan dalam 50 ml AgNO3. Jadi, misalnya ini adalah ZNS-nya ya, ini adalah ZNS. Ini adalah ZNS analitnya. Dilarut berapa masanya kita tidak tahu, ya berapa jumlahnya kita nggak tahu ya. Beratnya berapa kita nggak tahu, molnya kita juga tidak tahu, belum tahu ya. Gram ekivalen atau gramnya kita juga belum tahu, ini yang ditanyakan. Tapi larutan analit yang mengandung ZNS ini dilarutkan dalam AgNO3 0,1 normal, maka di sini AgNO3-nya. Nah, gini. Ini adalah AgNO3. Ini juga disebut sebagai larutan standar 1, LS1. Tentu nanti akan bereaksi di sini ekivalen ya. Ekivalennya di sini bereaksi ya. Maka ini bereaksi dengan ZNS dengan larutan standar yang pertama ini. Sisanya berapa? Sisanya ini ditentukan dengan KCNS. Jadi kasih ini ditentukan dengan KCNS. Nah, ini. Ini adalah ditentukan dengan KCNS nanti ya. Ini KCNS. Jadi grade-nya ZNS nanti sama dengan grade-nya LS1. Jadi KCNS ini LS2 atau larutan standar yang kedua. Nanti grade-nya analit sama dengan grade-nya larutan standar. Karena larutan standarnya 2, maka nanti grade-nya analit adalah grade dari larutan standar yang pertama dikurangi grade-nya dari larutan standar yang kedua. Itu ya, ini untuk mencari grade-nya analit di sini. Sehingga nanti Anda bawahnya sama dengan yang itu. Nah, sekarang kita
cari dulu grade-nya analit atau grade-nya ZNS ya. Kita hitung di sini. Ini grade dari gram ekuivalen dari analit, yaitu ZNS. Ini sama dengan grade-nya larutan standar. Nah, karena larutan standarnya ada 2, maka ini nanti sama dengan grade-nya larutan standar yang pertama dikurangi grade-nya larutan standar yang kedua. Karena ada 2 larutan standar, yaitu AgNO3 sebagai larutan standar 1, KCNS sebagai larutan standar 2. Nanti ini dikurangi. Tentu hasilnya positif karena ini lebih besar, lebih banyak ya, dikurangi yang kecil. Nah, ini berapa? Grade itu adalah volume kali normalitas ya. Nanti di sini dikurangi ini volume kali normalitas juga. Ini adalah dari AgNO3 yang LS1, LS2-nya dari KCNS. Nah, sekarang kita substitusikan di sini ya. Kita substitusikan V dari AgNO3 berapa? Karena 50 ml ya. Ini 50 ml. Nah, ini dikalikan normalitasnya. Ini 0,1 N, berarti dia dikali 0,1 grade per liter. Nah, begini. Dikurangi ya dari KCNS, volumenya berapa? 15,5 ml ya. 15,5 ml kali. Nah, kali normalitasnya 0,1 juga. Ini 0,1 grade per liter. Ini ya. Nah, mudah-mudahan kelihatan. Sehingga nanti liter dengan liter dicoret. Ini dicoret, ini dicoret. Ya. Kita hitung menggunakan kalkulator. Sama dengan ya 50 kali 0,1. Nah, ini 5 mg ya. 5,0 ya miligram. Dikurangi ini 15,5 kali 0,1. Nah, ini sama dengan 1,55 miligram satuannya. Berarti ini sama dengan 5 dikurangi 1,55. 3,45 miligram. Nah, dah. Jadi ZNS itu grade-nya ini, jumlah grade-nya. Jadi grade analit yaitu ZNS sudah ketemu. Kalau sudah ketemu, berikutnya apa? Berikutnya dicari molnya analit. Benar kan? Grade-nya analit, molnya analit. Nah, langkah ini tetap dalam perhitungan titrasi ya. Hanya beda senyawanya, beda angkanya, tapi langkahnya sama. Nah, ini ilustrasi untuk titrasi tidak langsung. Kalau yang soal pertama tadi, ilustrasi titrasi langsung. Nah, jadi ada 2 titrasi. Titrasi langsung, yang pertama tadi, yang kedua ini titrasi tidak langsung. Ya, ada 2 ya. Nah, supaya tidak bingung, nanti Anda ketika mau mengerjakan soal, hendaklah dibuat ilustrasi lebih dahulu. Nah, apakah ini titrasi langsung atau titrasi tidak langsung? Kalau titrasi langsung nanti ya tadi langsung ketemu V kali N dari larutan standar itu adalah grade-nya analit. Kalau yang ini LS1 dikurangi LS2. Ya, V1N1 kali V2N2-nya di sini. Nah, oke, ini ketemu 3,45 mg. Sekarang cari molnya, ya, ini cari mol analit. Mol
Analitnya apa? ZNS, mol dari ZNS. Nah, sama dengan, dari mana ngitungnya? Dari ini, 3,45 miligrek. Ya, kita tulis dulu supaya tidak bingung. Nah, sekarang ZNS itu hubungan mol dengan gregnya bagaimana? Nah, ini ya, ZNS. Ini, nah, kalau diuraikan kan ini ada Zn2 positif, ini ditambah S2 negatif. Karena ini 2, ya, maka nanti setiap 1 mol ZNS itu nanti sama dengan 2 gram ekivalen. 2 greg, ya 1 molnya 2 greg untuk ZNS. Kita hitung di sini. Kali, nah, gregnya di bawah, ya. Gregnya di bawah, molnya di atas. Mol begini. Angkanya mengikuti 1 mol. Tuh, 2 greg. 2 begini. Nanti bisa di cancel, ya. Ini di cancel, gregnya, greg di cancel. Ya, hitam ini ya. Nah, satunya tinggal mili sama mol, ya. 3,45 bagi 2. Saya gunakan di sini. 3,42 dibagi 2. 1,725, ya, saya bulatkan 1,7 ya. Nah, biar angkanya tidak rumit. Sama dengan 1,7. Satuannya mili mol. Nah, sudah ketemu mol analit ya. Molnya ZNS sudah ketemu. Nah, kalau sudah ketemu nanti tinggal mencari apanya? Mencari masanya atau gramnya. Ya. Ini nanti dicari massa. Massa ZNS sama dengan, bagaimana menghitungnya? Ya, hitungnya adalah dari sini ya. 1,7 milimol. Diapakan? Dikali apa dibagi? Nah, selalu jawabannya dikali dan dibagi. Nah, bagaimana mengubah dari mol ke gram? Mol gram menggunakan MR. Nah, MRZNS ya, MRZNS sama dengan 97. Artinya apa? Setiap 1 mol ya, setiap 1 mol itu masanya 97 gram. 97 gram. Ini dijadikan sebagai faktor konversi. Nah, kalau tadi greg ke mol, faktor konversinya ini, mol ke gram, faktor konversinya ini, AR. Ya. Ini dikali, di sini mol di bawah, mol di atas gram. Gramnya saya singkat G kecil. Nah, 1 mol, setiap 1 mol, dia 97 gram. Jadi nanti satuan mol bisa di cancel. Ini mol dengan mol di cancel ya. Mol dengan mol di cancel. Kita tinggal menghitung menggunakan kalkulator. Ini berapa? Ini saya kalikan 97. 167 miligram. 167 satuannya mili dan gram. Mili gram. Nah, sudah. Kemudian persentase dari gram kita menghitung persentase. Persentase kalau cara Anda biasanya kan massa analit per massa sampel kali 100%. Nah,
ini cara Anda ya. Saya ikuti. Persen ZNS persen dari ZNS sama dengan 167 miligram per berat sampel 0,2 gram ya, saya ganti 200 miligram. Nah, ini kali 100%. Ini ya. Jadi berapa? Saya bagi 200 ya. Nanti kalau angkanya beda dikit tidak apa-apa. Ya, karena ini saya pakai pembulatan ya. Ini sama dengan 84%. 84%. Ya, jadi ini sudah ketemu 84%. Nah, dengan dua soal ini sudah saya sampaikan. Ada pertama titrasi langsung, yang tadi ini titrasi tak langsung. Ya, cara perhitungannya. Dalam titrasi pengendapan hanya ada dua itu ya, titrasi langsung, titrasi tak langsung. Ya, nanti di titrasi yang lain juga sama ya, ada langsung dan tak langsung. Kalau langsung nanti langsung ketemu dengan bedanya adalah kalau titrasi langsung itu larutan standarnya hanya 1. Kalau titrasi tak langsung larutan standarnya 2. Larutan standar 1 dan larutan standar 2. Nah, gitu ya. Cara membedakannya nanti kalau dibaca di soalnya sudah langsung kelihatan. Oh, ini kok direaksikan dengan ini, kemudian titrasi balik dengan ini. Nah, berarti dia titrasi tak langsung. Titrasi tak langsung istilah lainnya titrasi balik atau titrasi kembali atau back titration bahasa Inggrisnya ya. Titrasi tak langsung, titrasi balik, titrasi kembali, back titration itu sama. Kalau tidak ada istilah itu, berarti titrasinya langsung. Ya. Atau titrasi lagi. Nah, ini kan direaksikan dengan ini, kemudian dititrasi lagi dengan ini. Nah, itu namanya titrasi yang tidak langsung. Jadi kata kuncinya sudah jelas. Nanti Anda tinggal baca, perhatikan soalnya. Nanti kalau sudah paham, baru melangkah-langkah untuk langkahnya seperti ini. Nah, sebelum mengerjakan langkah-langkah, saya menyarankan Anda membuat ilustrasi lebih dahulu supaya jelas paham. Nah, gitu ya. Untuk kuliah pada kesempatan kali ini cukup ini saja, 2 soal ya. Mudah-mudahan paham ya, karena saya berusaha untuk menjelaskan secara perlahan-lahan ya, secara detail, tidak terburu-buru. Kadang-kadang saya mengulang ucapan. Nah, itu bukan bermaksud untuk berlama-lama, tapi maksud saya untuk mengulang supaya Anda paham, Anda jelas ya. Anda terngiang-ngiang dengan cara ini. Dari sini barangkali dari Mas ada pertanyaan, saya persilahkan. Tidak ada ya. Kalau tidak ada mungkin saya akhiri sampai di sini ya. Sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, ini ada berapa yang hadir ya? Yang hadir 32 ya. 33 dengan saya, berarti kalian 32. Hadir berapa persen ini ya? Mudah-mudahan Anda paham dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga atas kehadirannya. Walaupun kondisinya hujan, Anda tetap menyimak walaupun di rumah. Ya, ada pertanyaan di tempat ini, saya silakan. Tapi kalau mau bertanya di kesempatan lain hari, ketemu dengan saya di kelas atau di tempat manapun, saya persilahkan. Ya, saya akhiri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama.